Apa kabar Bu Yati? Baik, Pak. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di tengah kesibukan pekerjaan yang padat di Washington. Dan mari kita sekarang langsung saja Bu, karena di waktu di Ibu sudah malam. Ya, kita masuk ke segmen pertama. Sebagai pengetahuan awal kami yang menyaksikan sesi ini, Bu, bisakah Ibu jelaskan apa itu IMF dan apa itu Southeast Asia Voting Group yang tadi sudah disebutkan? Terima kasih, Bu. Ya, baik Pak Roy dan Pak Budi, juga di sini ada Pak Susanto. Selamat pagi semuanya. Eh, jadi kalau IMF itu eh, dia sebagai lembaga internasional yang memang dia tujuannya untuk em, menjaga pertumbuhan yang sustainable dari negara-negara anggotanya. Jadi negara anggota IMF itu ada 190 dan shareholders. Jadi shareholdersnya itu 190 negara. Nah, eh, peran saya di sini sebagai mewakili dari shareholder tersebut. Jadi dari 190 negara itu dibagi-bagi, dikelompok-kelompokkan. Eh, jadi di grouping dan groupingnya saya itu adalah Southeast Asia Voting Group. Eh, jadi masing-masing di situ ada 13 negara, jadi 10 negara ASEAN plus Fiji, Tonga dan Nepal yang bukan negara ASEAN. Eh, Di Southeast Asia Voting Group itu peran saya sebagai Executive Director itu menjaga kepentingan negara-negara anggota, negara konstituen ketika dalam pembahasan yang mengenai suatu policy ataupun ada misalnya kebutuhan pinjaman program uh, ataupun kalau ada surveillance atas suatu negara tersebut gitu. Jadi di sini kan IMF itu di dalam dalam kesehariannya ada tiga utamanya. Jadi melakukan surveillance. Surveillance itu kayak monitoring bagaimana suatu negara uh, bertumbuh kembang, polisi yang dijalankannya seperti apa, sehingga dia bisa mengikuti menjaga stabilitas makroekonomi. Jadi dia memonitor stabilitas dari makroekonomi dan keuangan negara yang bersangkutan supaya secara global stabilitas dari international monetary system itu terjaga gitu. Nah, itu yang fungsi pertama surveillance. Jadi itu setiap tahun sekali ada grup dari IMF yang melakukan assessment terhadap negara-negara anggotanya. Nah, di situ nanti hasil assessment tersebut dibawa ke board meeting. Di situ kalau ada disagreement antara assessment IMF dengan negara anggota, disitulah saya berperan untuk meluruskan ataupun menyamakan persepsi. Kemudian yang kedua itu fungsinya kalau memberikan lending. Lendingnya itu karena tugasnya IMF itu beda dengan World Bank atau multilateral uh, uh, bank pembangunan ya, bank beda dengan seperti World Bank, ADB. Mereka kan kalau memberikan pinjaman adalah untuk pinjaman proyek untuk uh, apa pembangunan. Sementara kalau IMF itu adalah untuk menjaga supaya uh, negara itu pinjaman sementara untuk menghindari krisis. Jadi kalau ada kesulitan neraca pembayaran, di situ IMF masuk. Jadi bukan untuk pembangunan pinjamannya. Dan yang ketiga itu adalah memberikan uh, capacity development. Jadi ketika melakukan assessment terhadap suatu negara, kemudian ada gapnya di mana negara tersebut. Misalnya dia butuh framework fiskal jangka menengah, atau dia butuh bantuan teknis untuk pengembangan framework kebijakan moneter, atau nilai tukarnya dirasakan perlu shifting uh, dari peg menuju lebih cocok kondisinya untuk ke arah yang lebih lebih free misalnya, itu ada proses untuk memberikan bantuan teknis ataupun bantuan teknis penyiapan tools-tools untuk assessment risiko. Jadi terutama assessmentnya itu adalah assessment risiko. Uh, jadi bagaimana debt sustainability suatu negara, bagaimana
asesmen risiko dari fiskal. Bagaimana asesmen risiko? Jadi pendekatannya di situ berbeda dengan uh, seperti World Bank yang multilateral MDB ya, multilateral Development Bank. Dia untuk menghindari suatu negara dari krisis, jadi menjaga stabilitas. Di situ peran penting IMF. Jadi hasil dari asesmen kami, maksudnya asesmen si IMF itu dipakai oleh World Bank dan ADB dan lembaga-lembaga MDB lainnya ketika mereka akan memberikan pinjaman kepada suatu negara. Baik, terima kasih Bu Yati. Nah, kan tadi Ibu mengatakan ada voting group ya, Bu, untuk Ya. mewakili kepentingan negara-negara anggota, Bu ya. Apakah dengan yang voting group ini peran IMF dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah kawasan itu menjadi lebih nyata gitu, Bu, dengan yang voting group ini? Ya, eh, jadi ketika ketika dia melakukan assessment, kemudian di situ butuh misalnya katakanlah saya yang ini aja yang beneran kayak kemarin misalnya Nepal, Nepal kan di bawah saya, di bawah konstituen si Fiji uh, ataupun Tonga. Ini aja deh Tonga yang kemarin perlu bantuan karena dia kena apa namanya climate uh, bencana Oh, karena bencana sehingga angin ya topan ya? waktu tahun 2000 something lah Hmm. eh, dia sehingga perekonomiannya dan udah inilah membutuhkan bantuan untuk bisa bergerak kembali gitu. Tapi bukan nah IMF masuk di situ adalah untuk seperti global financial safety net lah gitu. Jadi Hmm. bukan bantuan untuk membangun pembangunan. Hmm. Kalau bantuan untuk pembangunannya dia perginya ke MDBs. Tapi kalau Hmm. IMF itu untuk bagaimana nanti uh, dia dibantu untuk program pemulihannya seperti apa. Bagaimana memperbaiki posisi uh, dari cadangan devisanya. Bagaimana program bantuan sosialnya diintegrasikan ke dalam fiskal Hmm. framework. Seperti itu. Itu uh, bantuan bantuan-bantuan untuk resilience dan climate karena bencana alam itu ada sendiri. Jadi ada berbagai macam bentuk bantuan yang memang tidak sebesar World Bank, tapi memang di situ untuk trigger untuk mengatasi dia untuk pulih dari krisis. Jadi sebagai stabilizer ya, Bu Yati ya? Iya, jadi kita Stabilizer bilangnya itu sama, global financial safety net lah. iya ya, jadi supaya get back on their feet, kira-kira begitu ya? Ya, Kembali jadi ke demikian posisi juga dengan si normalnya ya? Nepal. Ya, Nepal juga dia mengalami kesulitan di neraca pembayarannya karena waktu itu apa sih uh, drop ininya ya, drop dari ekspornya segala itu sehingga dia butuh butuh. Jadi ketika bantuan diberikan itu ada programnya itu program Hmm. pemulihan seperti program pemulihan. Di sini memang ada target-target yang harus dicapai dan Hmm. rencana-rencana kerja lah kita bilangnya kayak rencana kerja eh, yang ada deliverables-nya yang perlu dilakukan supaya dia disiplin sehingga eh, pulih perekonomiannya dan ketika itu dipropose nanti uh, kita minta dukungan di board meeting uh, staff yang staff yang menyusun proposal. Kemudian kita juga ada menyampaikan uh, pandangan, menyampaikan views untuk mendapatkan dukungan dari konstituen lain, Ya, dari office, dari voting group yang lain. ya. Bu Yati, ini dari tadi penjelasan Bu Yati itu
saya mencoba ini ya menangkapnya. Jadi kalau ini kan untuk krisis ya, untuk krisis supaya dia kembali negara itu resilience. Jadi diberikan bantuan. Jadi saya ingat waktu itu ya waktu Indonesian Crisis ya, dulu juga kan dari IMF kan bantuannya sekarang. Ya, Tapi tadi berarti ini uangnya dari IMF atau Ibu memberikan masukan, jadi berdasarkan assessment itu ya, berdasarkan assessment, Ibu memberi masukan kepada World Bank atau lain yang untuk memberikan uangnya. Jadi uang atau uang ini uang IMF sendiri, Bu, jadi beda terpisah ya. Jadi kalau terpisah. yang tadi yang hasil assessment juga bisa dipakai juga suka Oh, diminta oleh MDBs lain sebelum iya, mereka melakukan pinjaman. Tapi kalau assessment yang dilakukan, jadi yang melakukan assessment bukan office saya ya, melakukan iya, assessment adalah timnya IMF. oh iya, Kalau betul. kami kan mewakili shareholder, Ya, iya betul. jadi staffnya IMF melakukan assessment. Kemudian itu kalau dia statusnya adalah untuk eh, tujuannya untuk memberikan bantuan ya, Bantuan. memberikan lending. Kalau Ya, memang ada yang bermasalah, tapi kalau kalau nggak bermasalah pun itu tetap dilakukan assessment untuk melihat apa sih yang eh, kalau negaranya udah bagus ya ya nggak kita bilang perlu kan. bagus, Ya, nggak ada masalah. Jadi ini bisa bisa menjadi contoh dari negara lain kalau dia punya melakukan inisiatif-inisiatif apa, katakanlah banyak negara-negara yang juga sudah memulai dengan inisiatif climate ya, policy. ya, Eh, di situ kan hasil dari hasil assessment itu kelihatan tuh, nanti itu bisa dipakai sebagai reference buat negara lain gitu. ya. Itu kalau kalau negaranya nggak bermasalah. Tapi kalau Berat. negaranya Ya, bermasalah, itu ya eh, ada proses, ada ada proses. ya proses yang lebih detail untuk memberikan eh, sebagai ini ya, sebagai kertas kerja yang kita lihat juga ini layak untuk diberikan bantuan atau enggak. Terus kemudian dia mampu membayar kembali atau tidak. Karena kan Berarti, ya, berarti ya itu kan negara-negara juga itu, harus ya, dari resourcesnya juga kan harus sustain juga. betul. Berarti negara-negara itu baik dia lagi sedang kuat ataupun dia sedang bermasalah, IMF akan melakukan assessment secara rutin ya sebenarnya. Jadi kayak monitoring Iya, ya kan kayak tadi general check up setahun sekali lah. ya general check up dan itu dilakukan oleh tim IMF yang yang ada timnya lah ya. Ya. Terus nanti kemudian dia akan menyodorkan kali ya, wah ini ada alert nih di satu negara nih. Nah, Mhm. barulah nanti Ibu Yati akan memberikan pandangan ya. Memang Ya, jadi benar, ketika memang. ya ketika mereka melakukan assessment dari office saya pun ada yang ikut di situ untuk melihat Oh, bagi diskusinya yang terjadi antara antara staff dengan ya. dengan otoritas. Hmm, Sebenarnya nggak hanya otoritas saja karena dia akan datang juga ke private sector, ke perbankan, ke semuanya yang dirasakan penting untuk digali informasinya gitu di dan kita salah satu staff tuh ikut nanti eh, saya pun akan datang em, untuk em, apa namanya di paruh paruh kedua. Jadi biasanya kan oh, 2 minggu ya. ya. Minggu kedua itu ketika sudah mereka sudah eh, separuh jalan, terus sudah mulai masuk ke concluding concluding Mm-mm. itu Ya, saya ikut juga. ya, ya. Jadi apa ikut dalam biasanya apa pertemuan terakhir lah ya untuk Ya. memberikan apa pandangan-pandangan. Baik, Oh, baik. jadi kesimpulannya Bu Yati ini apa memberikan persetujuan atau endorse ya terhadap sebuah inisiatif bantuan atau inisiatif ya bantuan tadi ya dari IMF begitu ya Bu ya. Eh, bukan bukan saya yang endorse ya, tapi eh, nanti ketika si staffnya eh, mempresent hasil, Hmm, eh, saya juga mempresent atas nama otoritas ya, untuk memperkuat itu. oke, eh, Nanti decisionnya itu adalah decision apa executive board semuanya. Jadi saya semuanya. salah Ya, satu anggotanya, ya, tapi ada 24.
24 Ada ya. 24 direktur eksekutif plus managing directornya. Eh, Biasanya managing directornya yang jadi chair, kemudian eh, nanti setelah present hasil dan juga present dari sisi dari saya sebagai atas nama otoritas, mewakili otoritas, itu nanti setiap executive board itu juga memberikan pandangannya, Tangan. whether dia sependapat dengan hasil assessment atau mereka minta mana yang perlu diperkuat, seperti itulah. Nanti Hmm. akhirnya memang ya eh, disetujui atau tidak. Oke. Ya, artinya Ibu juga mendapatkan atau menggali informasi sendiri, Bu ya, Ya. untuk apakah nanti mendukung atau mungkin juga bisa saja ya kurang berikan dukungan gitu kan. Nanti bersuara dalam executive board board meeting gitu, Bu ya. Ya. Seperti itu. Baik, Pak Santo, nih ada pertanyaan dari Pak Santo nih. Silakan Pak Santo. Oke, makasih Pak Budi. Selamat malam, Bu Yati. Selamat malam, Berarti Pak. bisa dikatakan kalau dana IMF itu kalau kita yang di bank itu istilahnya dana talangan ya, Bu. Jadi diberikan sampai negara tersebut mampu untuk recover sendiri. Ya, mungkin Ya, bisa disebut begitu ya, Bu ya, dana talangan iya. ya. Oke. Ya seperti dana dana talangan. Tapi itu kan sementara ya, memang ya, dana talangan ya sementara, dan dia tidak pernah panjang, paling 3 tahun ya paling lama. Hmm. Tergantung jenis fasilitas sih, ada juga yang cuma Oke. setahun. Oke. Terus pertanyaan saya berikutnya, kalau ini dananya akhirnya artinya kan diberikan sebagai pinjaman ya, Bu ya. Itu suku bunganya gimana, Bu? Apakah tergantung dari hasil penilaian IMF selama apa hasil penilaian IMF? Oh, negara-negara ini ratingnya kurang bagus, jadi bunganya lebih mahal. Oh, negara-negara ini ratingnya eh, bagus sekali, jadi mungkin bunganya lebih murah. Berlaku seperti itu juga kayak kita yang di perbankan atau beda, Bu? Eh, Enggak, Pak. Jadi ya apalagi kalau negara-negara yang memang dia lagi dalam downturn, dia tidak punya akses ke negara ke eh, apa international market, itu kan kalau berdasarkan gitu dia tetap nggak bisa dapat bantuan kan. Hmm. Ya, jadi untuk tergantung jenis fasilitasnya dan itu untuk jenis apa gitu. Memang ada yang konsesional. Eh, nah, tadi yang saya bilang kayak ada namanya RSF, Resilience and Sustainability Facility, itu 0%. Hmm. Tapi ada juga yang SDR rate, itu kalau waktu seperti yang ini kita dulu pinjaman kita waktu krisis ya, Hmm. ya itu kan standby agreement. Hmm. Itu SDR rate kan ditentukan ada berapa ya, berapa mata uang utama, ada di website lah itu Hmm. cara penentuan bunganya. Jadi untuk jenis fasilitas ini rate-nya berlaku sama. Oke. Hmm. Ya, dan jadi untuk itu dilihat, kita melihat bagaimana kemampuan negara itu untuk membayar kembali. Kan pasti ada grace period-nya dong. Hmm, hmm. Jadi grace period itu untuk membuilding capacity dia untuk membayar gitu. Dan disitulah uh, kemampuan dari staff untuk melihat apakah dia uh, bagaimana debt sustainability-nya dia, kemampuan dia membayarnya seperti apa. Jadi dan itu menentukan berapa yang bisa diberikan pinjamannya, bukan menentukan suku bunganya, Oh, oke. tapi Kebalik. berapa yang bisa diberikan pinjaman Hmm. kepada yang negara yang bersangkutan. Oke, Jadi oke. kebutuhannya berapa, layak diberikan berapa. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Bu. Kalau seandainya negara tersebut katakan dapat pinjaman 3 tahun lah, ternyata dia nggak bisa bayar kembali atau katakan default begitu, terus IMF-nya gimana, Bu? Sebelum dia default, ya kan uh, reviewnya tuh tergantung dari tingkat seriousness dari si negara tersebut. Ada yang di setiap triwulan di review kondisinya seperti apa, terus dia comply dalam arti dijalanin nggak sih program-program untuk perbaikan recovery-nya. Kadang ada yang udah diberikan bantuan, tapi karena di negara tersebut politiknya, biasanya sih yang bermasalah itu tuh kalau politiknya harus berubah,
ada sehingga kebijakan-kebijakannya juga terus jadi kembali nol lagi gitu. Nah itu yang sering menyulitkan, dan makanya kalau itu tuh triwulanan. Tapi kalau misalnya normal-normal aja biasanya 6 bulanan di review untuk melihat pencapaian-pencapaian dari reformnya. Karena biasanya kalau itu kan harus diikuti dengan reform. Dan yang udah kejadian itu adalah kemudian ya jadi dari situ perlu diakses kembali, dia jadi di-extend, ada tambahan seperti itu. Dan biasanya mudah-mudahan terus seperti itu, memang dia jadi mundur, ada tambahan periode, tapi dia jadi bisa bayar dan ekonominya jadi lebih baik kayak Egypt ya, kayak Mesir gitu. Dia memang lambat tapi bisa mulai pulih gitu. Oke, makasih banyak Bu. Hmm. Terima kasih penjelasannya Bu Yati.